kakinya pada kebalik semua, kakinya menghadap ke belakang. Halo semua, selamat datang di Intermezzo. Banyak kisah mistis yang terjadi di gunung-gunung di Indonesia. Pengalaman-pengalaman itu sangat bisa dipercaya karena banyak sekali orang yang mengalaminya. Salah satu dari sekian banyak pengalaman itu terjadi di Gunung Sibayak. Gunung ini berada di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung ini menjadi salah satu destinasi wisata lokal maupun turis mancanegara. Gunung ini juga menjadi tempat untuk para pendaki menyalurkan hobinya. Salah satu dari banyak turis mancanegara yang menantang adrenalin mereka sendiri, itu berasal dari Jepang bernama Yamada Kosei berumur 32 tahun. Yamada Kosei saat itu mendaki Gunung Sibayak ini seorang diri. Pada saat itu dia menaiki Gunung Sibayak dan nekat untuk melewati jalur yang seharusnya diperbolehkan untuk para pendaki. Dia ingin mengeksplor keindahan alam dari Gunung Sibayak ini seorang diri. Itu adalah perbuatan yang sangat nekat. Hingga beberapa hari setelah dia menaiki Gunung Sibayak, tidak terlihat Yamada Kosei ini turun kembali. Hingga penduduk pun melaporkan hal ini kepada Basarnas. Basarnas pun kemudian mencari keberadaan dari Yamada Kosei. Pencarian itu dilakukan selama berhari-hari, sampai kemudian akhirnya Yamada Kosei ditemukan di balik dari Gunung Sibayak. Perjalanan dia rupanya udah cukup jauh. Dia ditemukan dalam keadaan lemas dan dehidrasi. Ada pengalaman yang sangat mengerikan, pengalaman mistis yang dialami oleh Yamada Kosei ini. Saat itu Yamada ini mengaku bahwa dia telah melewati batas jalur yang diperbolehkan untuk para pendaki, sampai dia menemukan satu pemukiman yang ramai, di mana orang-orang di dalam pemukiman itu satu pun tidak ada yang menggubrisnya, tidak ada yang memperhatikan dia. Yamada Kosei memasuki tempat itu seperti setengah sadar. Dia melihat orang-orang yang berada di pemukiman itu, kakinya pada kebalik semua, kakinya menghadap ke belakang. Dan mereka semua ukuran tubuhnya pada kerdil. Yamada Kosei terus menelusuri daerah itu, sampai dia masuk ke dalam pasar, di mana pasar itu sangat ramai dan banyak terjadi transaksi jual beli di situ. Mulai dari jual beli kue, daging, minuman, makanan, dan lain-lain. Saat itu Yamada Kosei yang sangat kelaparan, dia melihat makanan yang dijajakan. Kemudian Yamada Kosei ini meraih makanan itu, tapi makanan itu tidak bisa tersentuh olehnya. Jadi tembus-tembus gitu ya. Kemudian anehnya, orang-orang di situ maupun pedagang yang menjual makanan itu sama sekali seperti tidak melihat keberadaan dari Yamada Kosei. Kemudian pada malam harinya masih di tempat itu, Yamada Kosei melihat bahwa penduduk itu melakukan satu pesta rakyat. Mereka membuat api unggun dan menari-nari di sekitar api unggun itu. Meskipun semua peristiwa yang dialaminya ini kelihatan aneh menurut dia, tapi dia merasa itu semua adalah sesuatu yang normal. Karena dia melihat itu adalah seperti orang-orang biasa, hanya saja kakinya aja kebalik. Dia kemudian berjalan keluar dari pemukiman itu sampai menemukan aliran sungai yang berada di dalam hutan. Ternyata disitulah Yamada Kosei ini ditemukan oleh tim Basarnas. Menurut orang-orang daerah situ, makhluk yang dilihat oleh Yamada Kosei ini adalah orang-orang bunian. Dan untungnya Yamada Kosei ini tidak berhasil makan dari makanan-makanan milik orang bunian. Apabila Yamada Kosei ini sampai makan, bisa dipastikan bahwa Yamada Kosei tidak akan bisa kembali lagi. Ternyata di Gunung Sibayak ini tidak hanya soal mistis orang bunian. Di Gunung Sibayak ini juga banyak orang yang kesurupan. Banyak orang melihat penampakan sosok hantu wanita bergaun putih. Orang-orang yang kesurupan biasanya adalah pasangan muda-mudi
dan mereka kesurupan setelah melewati titik tertentu yang berada di Gunung Sibayak, yaitu berupa jalan atau tikungan di dalam hutan. Seperti contohnya pada suatu hari ada 3 pasangan muda-mudi. Mereka memasuki hutan Gunung Sibayak. Mereka mendaki sampai melewati jalan atau tikungan tersebut. Begitu melewati, salah satu pasangan ini tiba-tiba bertengkar mulut dengan hebat. Meskipun begitu, 3 pasangan ini pun tetap melanjutkan perjalanan mereka. Sampai pada satu titik mereka berhenti dan beristirahat. Perempuan yang tadi bertengkar dengan pasangannya itu, dia langsung duduk dan menutup mukanya di rerumputan. Setelah itu tiba-tiba dia menangis. Dia berteriak-teriak kepada pacarnya bahwa dia ingin pulang. Dia ingin pulang sembari menunjuk ke arah yang berada di balik Gunung Sibayak. Yang jelas-jelas itu adalah arah yang bertolak belakang dengan arah jalan pulang. Setelah itu, kemudian wanita ini tiba-tiba berteriak histeris, kemudian dia pun pingsan. Hingga kemudian teman-temannya ini membopong wanita itu dan dibawa turun gunung. Kemudian ada lagi peristiwa yang dialami oleh tim pencari. Saat itu ada seorang pendaki yang hilang, mereka pun mencarinya dalam sebuah tim. Saat mencapai daerah yang dekat dengan daerah belerang yang berada di Gunung Sibayak ini, tiba-tiba turunlah kabut yang sangat tebal, hingga mereka kesulitan untuk melihat teman-teman mereka sendiri, padahal sangat berdekatan. Setelah itu, kemudian kabut pun tiba-tiba hilang dan ada salah seorang teman mereka yang juga ikut hilang. Mereka pun langsung mencari keberadaannya. Tidak ditemukan. Mereka pun turun melaporkan itu kepada warga. Warga banyak yang membantu mencari, tapi tidak ditemukan. Sampai akhirnya mereka meminta pertolongan kepada orang pintar. Dan orang pintar ini menyarankan untuk melakukan ritual melepaskan seekor ayam di kawah belerang Gunung Sibayak. Setelah melakukan ritual itu, tiba-tiba orang yang hilang itu muncul di tempat di mana dia hilang. Menurut korban yang ditemukan ini, dia gak kemana-mana. Dia tetap di situ pada saat hilang. Dia memanggil teman-temannya, dia memanggil tim pencari yang sedang mencari di sekitar dirinya. Tapi mereka semua ini diteriakin juga tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihatnya. Seolah-olah tubuh dia ini menghilang dari pandangan orang-orang yang mencarinya. Kemudian ada lagi cerita mistis ini tentang penemuan harta karun. Saat itu terjadi kecelakaan helikopter di wilayah pegunungan Sibayak. Banyak warga mencari korban. Kemudian salah satu warga ini tiba-tiba menemukan sebongkah emas. Kemudian orang ini karena tamak atau serakah, dia pun langsung menyembunyikan emas ini di bawah batu. Karena dia khawatir kalau orang lain sampai tahu dia menemukan bongkahan emas, dia takutnya emas itu akan diambil oleh mereka. Hingga dia menyimpannya di situ selama 1 bulan kemudian. 1 bulan kemudian dia kembali ke tempat di mana dia menyimpan bongkahan emas itu. Jadi tempat dia menyimpan bongkahan emas itu adalah wilayah yang tidak pernah dilalui oleh orang. Itu bukan jalur pendakian, bukan jalur apapun. Itu adalah tempat daerah hutan yang liar. Dia pun langsung membalikan batu di mana dia menyimpan emasnya. Set, ternyata emasnya itu sudah tidak ada. Cerita harta karun ini menyebar ke seluruh penduduk sampai juga menyebar ke mancanegara. Ada turis Jepang yang penasaran dengan cerita harta karun ini. Dia sampai membawa alat deteksi logam untuk mencari bongkahan emas tersebut. Akan tetapi bongkahan emas itu tidak ditemukan. Ternyata menurut cerita dari para sesepuh konon daerah dari Gunung Sibayak ini, tepatnya di Desa Semangat itu, adalah tempat kerajaan besar berada. Jadi emas itu adalah peninggalan dari kerajaan itu.
Memang banyak sekali pengalaman mistis yang dialami oleh para pendaki dan para wisatawan. Tidak hanya Gunung Sibayak saja, sebenarnya banyak banget gunung-gunung di Indonesia ini yang menyimpan hal-hal mistis seperti ini. Terlepas dari kalian percaya atau tidak dengan hal-hal seperti ini, yang jelas hal ini banyak terjadi di Indonesia dan bahkan banyak terjadi di gunung-gunung di luar negeri di seluruh dunia. Itulah tadi beberapa kisah mistis dari Gunung Sibayak. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian terus update video-video dari channel gue. Terima kasih. Thank you and see you.